teman-teman semua, kami dari kelompok 5 ingin mengajak Anda ke dalam dunia teks anekdot. Mari kita bahas bersama-sama apa itu teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal, serta berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Tujuan teks anekdot adalah menghibur dan menyindir melalui humor, serta memberikan kritik sosial atau pesan moral yang tersirat. Ciri-ciri teks anekdot adalah 1. Bersifat humor atau menggelitik, 2. Bersifat menyindir atau mengkritik, 3. Menggambarkan tokoh penting, 4. Berdasarkan kejadian yang nyata. Struktur teks anekdot. 1. Orientasi. Bagian yang berisi layar belakang cerita, yaitu nama tokoh, waktu, dan tempat kejadian. 2. Krisis. Bagian yang berisi masalah utama, kejanggalan, dan kejadian lucu yang dialami sang tokoh. 3. Reaksi. Bagian yang berisi tanggapan tokoh lain atas kejadian yang telah diceritakan. 4. Kode. Kesimpulan cerita yang berisi sisipan kritik kepada seseorang. Kaidah kebahasaan. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh, siapa yang tidak ingin kaya? Masa sindiran adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membantu menyampaikan kritik. Maja sindiran dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ironi adalah gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dan keadaan yang sebenarnya, dan maksud menyindir. Contoh ironi, harga kedelai murah sekali sampai pabrik tahu dan tempe tutup karenanya. 2. Sinisme, yaitu sindiran kasar yang mengandung ejekan atau kritik terhadap seseorang atau suatu kondisi secara terang-terangan. Contoh, datang terlambat setiap hari, sungguh anak yang teladan. 3. Sarkasme, yaitu terang-terangan menyinggung seseorang secara langsung, bahkan menggunakan kata-kata yang kasar. Contoh, sudah tidak punya uang masih saja ingin pergi liburan, jangan mimpi. Verba material, kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan sang tokoh. Contoh, menulis, memberi, menyapu. 2. Verbal mental, kata kerja yang menggambarkan perasaan. Contoh, mencintai, mengagumi. 3. Verbal adalah kata kerja yang digunakan untuk melaporkan ucapan, dialog, atau komunikasi lisan dari para tokoh dalam cerita tersebut. Contoh, menjelaskan, menjawab. Contoh cerita teks anekdot yang berjudul Kantong Plastik atau Tas Keranjang. Cerita dimulai. Suatu hari di perjalanan pulang dari pasar, Santi dan Wulan bertemu dengan Naya dan Irma. Wulan pun menyapa, "Hei, kalian dari mana?" sambil memperhatikan yang dibawa Irma dan Nasya. Irma pun menjawab, "Apa nggak lihat nih? Kami bawa banyak kantong." Nasya pun bicara, "Ya, dari pasar lah, gimana sih?" Santi pun menjawab, "Ilih, sinis amat sih, kita kan cuma nanya." Dengan ekspresi kesal, "Kami juga dari pasar." Nasya pun berkata, "Ye, siapa yang nanya?" Santi pun menjawab, "Enggak kok, cuman bilang aja." Wulan pun berkata, Sudah, kok jadi bertengkar sih?" dengan ekspresi bingung. Wulan pun menjawab, "Tuh dia yang duluan," menunjuk ke arah Nasya. Nasya pun berkata, "Ye, enak aja kan kalian berdua." Irma pun berkata, "Sudah, kok malah jadi ribut," berusaha melerai Santi dan Nasya. Nasya dan Santi pun menjawab, Iya. Nasya di dalam angkot, kalian kok kayak ibu-ibu pakai tas keranjang gitu." Wulan pun menjawab, "Kami kan juga dari pasar." Irma pun berkata, "Tapi kan gak perlu sampai bawa tas kayak gitu, enakan kantong plastik gini kan lebih praktis." Santi pun menjawab, "Kenapa? Kan ini lebih praktis dan ramah lingkungan daripada kantong habis dipakai langsung dibuang." Nasya pun berkata, "Tapi kan repot, sebelum belanja aja udah bawa tas kemana-mana."
Analisis struktur dari cerita kantong plastik atau tas keranjang. 1. Orientasi awal cerita. Semakin hari dan semakin berkembangnya zaman, banyak perubahan yang terjadi pada bumi kita. 2. Komplikasi masalah atau kejadian nyata. A. Krisis. Terjadi kesalahpahaman saat Wulan bertanya sehingga Nasya merasa disindir. Mereka mulai eradu argumen, suasana menjadi tegang. B. Reaksi. Irama mencoba melerai pertengkaran. Setelah itu di dalam angkot mereka kembali berdebat tentang tas keranjang versus kantong plastik. Masing-masing berdebat mana yang lebih praktis dan yang lebih ramah lingkungan. 3. Evaluasi kode penutup amanat bahwa penggunaan tas keranjang lebih ramah lingkungan daripada memakai kantong plastik yang sekali pakai. Analisis kebahasaan dari cerita kantong plastik atau tas keranjang. 1. Pertanyaan retoris. Ada. 2. Maca sindiran. A. Ironi. Ih, kalian kok kayak ibu-ibu pakai tas keranjang gitu. B. Sinisme. Ih, sinis amat sih, kita kan cuma nanya. C. Sarkasme. Apa nggak lihat nih kami bawa banyak kantong dan menyadari pasrah gimana sih? 3. Verba. A. Verba material. Dengan membawa tas keranjang ketika berbelanja. B. Verba mental. Ih, sinis amat sih, kita kan cuma nanya, kesal kami juga dari pasar. C. Verba verbal. Enggak kok, cuma mau bilang aja